awal mulanya aku kurang tahu gimana. Tapi intinya pas kejadian kesurupan itu kakakku salah satu orang yang kesurupan juga. Oke. Dia kesurupan bener-bener yang brutal sampai gigit-gigit orang. Dulu temennya perutnya digigit sampai berdarah. Tapi dia nggak sadar. Ya? Dan dia dipegang sama 4 orang yang badannya bener-bener gede. Jadi dia dipegangin buat kayak supaya nggak berontak. Dan yang kesurupan itu banyak, nggak cuma 1-2 orang. Ada yang lompat-lompat. Dulu bahkan menurut cerita dari kakakku juga ada yang lompat dari lantai 2 ke bawah. Tapi dia nggak kenapa-napa. Jagat Sukmo. Tapi tadi sekolah udah selesai belum? Kalau di SMK udah. Ceritanya berarti seputar kesurupan sama kayak ya sosok lain selain cewek itu nggak ada lagi? Nenek. Di mana? Di sekolah itu. Di lantai 1. Nah, kalau di toilet nggak tahu ya sosoknya apa? Nggak tahu. Tapi emang dia suka ngeganggu juga ya. Kalau di dekat kuburan kerbaunya itu ada apa? Nggak pernah ada yang melihat sesuatu di situ? Enggak, paling kalau upacara doang kayak nanti tiba-tiba ada yang kesurupan. Pokoknya yang sering kesurupan gitu ya. Sekolah kesurupan Indonesia kali. Biasanya yang kesurupan cewek apa cowok? Apa campur? Random aja. Siapa aja yang mau Semua dimasukin setannya masuk. aja. Mungkin dia lagi ngelamun, lagi kosong pikirannya, itu bisa masuk. Pokoknya nggak boleh deh di sekolah kalau ada yang ngomong pasti diomelin sama guru. Waduh, iya bener, nggak kesurupan ya? Takut kejadian Soalnya gitu. Banyak juga kayak anak-anak nakal yang kayak SMK biasanya kayak nakal gitu. Yang maksudnya yang nakal-nakal itu kayak digangguin. Tapi malah bukan jadi sasaran kesurupan yang orang nakal gitu ya? Iya, bukan. Cuma digangguin. Berarti termasuk kamu dong? Iya, disengin. Tempat paling horor selain kamar mandi lantai 3 itu apa lagi? Ada gedung A. Jadi kan tadi ada yang ruang TKJ, ini beda gedung lagi tapi masih gedung A. Dia beda tangga. Di paling atas lantai 3 itu ada kelas. Itu nggak pernah digunain. Nggak tahu kenapa, gara-gara nggak tahu kenapa, tapi emang nggak pernah digunain. Kalau kata desa-desa sih itu waktu itu pernah ada yang kenapa gitu? gantung diri. Nggak sampai meninggal sih, tapi ada something lah jadinya. Tapi di setiap kasus itu pasti ditutupin sama guru-guru kita. Dan bahkan di ruangan kosong kelas itu sering kali kayak dipakai buat anak-anak nakal kayak ngerokok kalau anak-anak belajar Bisa sifat ya. dibuka tapi bisa dibuka ya, nggak ada kunci. nggak dikunci, jadi kayak aksesnya emang dibikin susah, tapi namanya kayak anak muda kayak waktu itu di sekolah kita lagi pengen ngerokok itu ke situ dan malah disengin. Desanya tinggi banget. Disengin, digangguin kayak dari kan jadi bukan kelasnya yang nggak dikunci, kelasnya dikunci, cuman kan tangga itu ada pintunya, pintu besi gitu kan. Dia bisa masuk buat ke balkon kelas itu. Balkon kelas itu kan ketutup. Jadi enggak yang balkon terbuka gitu. Habis itu balkonnya itu dipakai buat anak-anak ngerokok. Nanti gangguannya itu dari dalam kelas, ada yang ngetok-ngetok kaca. Kan itu. Jadi kelas itu benar-benar tertutup, Om. Jadi gordennya ditutup, benar-benar enggak bisa ngeliat ke dalam ada apa gitu. Nanti dari dalam ada yang ngisengin lah. Kelas terlarang berarti ya. Iya. Waktu itu kalau aku pernah, karena kita mau ulangan, kekurangan bangku dan meja, ambilnya dari ruangan situ. Terus gimana? Akhirnya dibuka tuh sama office boy. Dibuka. Berdebu banget ruangan. Berdebu. Pas aku lihat berdebu banget. Dan pas masuk tuh hawanya kayak Berat. lembab, berat. Gitu. Kayak kita nafas juga sesek. Kayak bau-bau amis gitu. Bau amis. Iya. Padahal ruangannya kayak berdebu kering, gitu ya? Iya. Ventilasi juga nggak ada yang dibuka. Kaca. Waktu OB mau bukain pintu ada omongan apa OB-nya tuh? Jangan berisik, jangan nakal. Jangan berisik, jangan nakal, jangan ngomong jorok. Pokoknya ngambil bangku aja kata gitu. Berarti nggak usah banyak ngomong gitu ya? Nggak usah banyak ngomong. Selesai ambil bangku, ya udah turun. Dan si OB itu nungguin di pintu, dia nggak mau pergi. Mau pergi. Nungguin di pintu sampai sekolahnya.
Ini OB itu pasti punya banyak cerita tuh ya. Iya, dan si OB ini yang Kenal nggak? Wow, bisa nggak diundang semua? Seru nih kayaknya. dia yang waktu Juru itu kunci nemenin tuh gua. bener. Iya, saksi. Kebetulan dia tinggal di sekolah Di sekolah itu juga. Tinggal Oh. Jadi- sekolah itu. Oh, berarti dia penjaga sekolah juga penjaga dong. Dia bilang. sekolah. Waduh, Dia yang juga ngurusin sapi juga. Iya benar. astaga. Jadi dia dari sekolah awal sekolah kebentuk. Tahu dia sejarahnya Tahu berarti dia. kan. Tahu. Dia tahu semuanya. Iya. Tapi dia nggak pernah mau buka mulut kalau kita tanya. Nggak usah, Jadi Bi. diumpetin. Susah juga. Ya, karena kan dia kan Kuncennya muridnya. ya? Enggak, maksudnya Oh dia iya, murid sekolahnya. iya, Maksud iya. dia cerita terus takut-takut Soalnya kan nanti sekolah dia. juga masih sampai sekarang masih ada, takutnya kayak kalau misalkan Cerita nanti. cerita takutnya Iya. nggak ada Nggak ada yang mau masuk. masuk. Iya, betul. Betul, dia jangan usah disebutin sekolah biar netizen penasaran aja sih sekolah di mana ya. Dia dah. Berarti ada kelas terlarang, ada kamar toilet terlarang, ada apa lagi? Udah Iya. itu aja. Pokoknya sebenarnya Pohon gitu, ada pohon yang Ya, biasanya kan ada ada nggak? pohon yang nggak bisa ditebang kek atau apa gitu. nggak Nggak cuman ada. ya di lapangan itu aja. Lapangan itu kita gunain buat kalau nggak upacara, lomba, sama parkiran motor kan. Kalau nggak kita nggak boleh gunain. Nggak boleh gitu. Nggak boleh sembarangan deh pokoknya. Kalau olahraga di mana? Di lapangan cuman kadang kayak di lapangan yang satu yang di dalam sekolah itu kan dalam lebih sekolah ada kecil. lapangan juga. Itu Oh, kecil oke. banget kan. Jadi kalau misalnya emang nggak perlu banget kita di situ. Karena kan lapangan utama yang gede tadi dipakai buat parkiran motor kan. Jadi nggak muat juga tuh. Terakhir nih cerita yang sekolah nih ya. OB ada ngomong apa nggak? Pernah nggak cerita sesuatu? Dia cerita kayak ya di sini banyak penunggunya. Iya jangan Oh, cuma secara general aja berarti ngomongnya ya. Ya, dia tapi dia suka ngingetin gitu kalau Suka misalnya kita udah mulai kayak misalnya Jam berisik. teriak-teriak atau gimana gitu, dia yang kayak nyamperin kayak kalian kalau kalian nggak mau diganggu kalian jangan berisik digituin. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Sendirian ya tuh hobinya. Sendirian. Udah tua. Dia, Masih muda? Oh, nggak muda banget lah. Ya umur 30-an 40 lah. Iya, Muda lah. Dia bener-bener yang gimana ya, tapi dia suka tiba-tiba ada kayak misalnya nih awalnya kita mau ngeliat dia Misterius. terus Dia kan berisik. bukan dia kali. Kita berisik tapi dia tiba-tiba ke kelas ya buat ngingetin. Padahal Oh, bukan yang guru ingetin ya. malah dia, bukan guru ya? Iya, guru enggak, guru jarang. Karena kan guru juga jarang ke kelas kan, maksudnya kayak kalau lagi free class gitu. Kan berisik tuh anak-anak tuh biasanya. berisik. Nanti dia nyamperin, dia bilang, kalian mau berisik nggak? Kalau kalian berisik nggak apa-apa, tapi nanti kalau digangguin jangan manggil saya digituin. Kuncen juga itu orang. Iya tuh pasti udah kenal dia tuh sama yang ada di situ. Serem juga. Dan setannya tuh ganggunya belak-belakan banget gitu, nggak yang kayak misalnya. Ya tadi kesurupan sampai lompat dari lantai 2. Iya tuh gila juga itu ya. Iya. Ada yang kayak pocong juga lompat-lompatnya. Ya, Nggak tangan berhenti. begini? Iya nggak berhenti itu selama beberapa jam kan satu-satu kan ditanganinnya. Ih, Dia satu-satu terakhir. lama dong berarti. Ih, dia lompat-lompat terus nggak berhenti. Pantesan pulang pucet. Iya, dia lompat-lompat gak Ustadz berhenti. juga, Ustadz juga udah capek ya. Iya, bacain atu-atu kan. Enggak, yang gue heran di sekolah kesurupan pulang sehat, besok sekolah lagi, gitu lagi. Selama seminggu itu. Kenapa nggak diliburin pas hari keduanya? Liburin kan akhirnya liburin seminggu Depannya. kan. Setelah itu, maksud gue kenapa hari kedua nggak diliburin aja Coba. gitu? Nah, Masih nice juga try, nice kali. try. Iya. Oh, kali bisa nggak ada Iya, apa-apa. bisa Nanti nggak besok kesurupan. nggak kesurupan. Oh, kesurupan lagi. Ah, coba deh besok Sekali lagi deh. lagi. Sekali lagi deh. Yang hari kelima, wah ini nggak pernah. Udah liburin aja minggu Liburin depan aja gitu. deh. Ustadznya kesurupan hari kelima. Iya bener. Waduh. Buset deh Udah ustadznya. akhirnya gitu. Akhirnya manggil orang pinter sih katanya. Terus di ngajiin selama seminggu, bikin pengajian gitu. Di Anak seneng dong ya libur seminggu ya. seneng. Kasih PR gak? Enggak. Karena kan udah pada kesurupan. Udah yang kesurupan, gak usah tambah lagi Bapak Dini. Enggak itu khusus para peserta kesurupan tidak ada tugas. Tidak ada tugas. Yang nggak Kamu yang kesurupan nggak dapet. Iya, nanti pura-pura Nanti kesurupan. ada enggak kan udah kedatang ada kesurupan ini. Nah, nanti yang apa tuh namanya? Gara-gara PR kesurupan. Nanti ada yang siswa yang protes, Pak saya megangin si ini Pak sama yang apa Oh iya itu benar. masuk list juga Nggak gitu. dapet, nggak kesurupan, nggak dapet Gara-gara tugas juga. Ah kocak gitu. Berarti udah gak ada tapi ya kesurupan masal paling 1-2 doang ya. Iya kalau sampai sekarang cuman masih ada yang Kalau kesurupan. dari 2015 ke bawah tuh emang parah banget. Parah banget. Oke. Itu emang horor banget. Tahu nggak sih. dibangun tahun berapa sekolahnya? Tahun 97. Iya 97. Oh iya, belum tua-tua banget lah. Nggak tua-tua banget ya. Iya. Berarti 1930 berapa?
Segitu lah. Berapa ya? Ya itulah, hitungin dulu. Sebelum reformasi. Komen di bawah. Komen di bawah. Lagi males hitung. Terus kayak Kejadian sekolah selesai nih. Kalian kerja lah ceritanya. Dan ternyata di tempat kerja ada juga. iya. Ada juga nih, siapa yang mau Tatra deh kayaknya deh. Gimana Mas? Di tempat kerja nih. Aku kan kerja di hotel ya. Satu kerjaan kan? Satu. Karena satu jurusan juga ya. Oke, silakan. Aku kerja di hotel yang hotel itu kan 24 jam operasional. Jadi ada yang kadang aku masuk pagi, masuk sore, masuk malam. Jadi waktu itu pernah aku masuk malam. Aku parkir motor kan di basement hotel. Basement hotel aku masuk jam 11 malam. Aku sampai parkiran basement itu jam setengah 11. Nah, aku ngerokok dulu di parkiran ngerokok. Jadi di parkiran aku ngerokok. Nah, di situ di ujung basement itu ada pintu besi arah ke gedung Geraha kayak gedungnya owner gitu. Oke. Jadi beda sama hotel. Oh, di situ buat ownernya tinggal situ berarti? Kayak gedung apa ya disebutnya? Gedung pusat, kayak pusatnya lah. Kantor kan, pusat lah ya? Kantor pusatnya. Arahnya tuh dari pintu besi itu, dan pintu besi itu kalau ditarik agak berat, bunyinya tuh kayak karatan tuh. Iya. Nah, aku lagi ngerokok sambil buka handphone segala macem sebelum kerja kan. Tiba-tiba itu emang sepi karena jam setengah 11 sepi. Kamu sendirian tuh? Sendirian. Oke. Sendirian, sepi. Itu bunyi. Buset. Notis ya udah cuek, si main HP kan, si ngerokok kan. Dikit lagi pikirannya, dikit lagi kelar, naik ke atas, ya udah 2 kali lagi bunyi, yang ketiga kali lagi nih bunyi, pas rokok udah mau habis, sengaja ngeliatin bunyi kok pintunya nggak kebuka, cuma bunyi suaranya aja. Oh, pintunya nggak kebuka. Terus Unik. Pas ngeliatin fokus, nggak lama itu pintu beneran kebuka, kedorong, tapi nggak ada orang. Logikanya di basement nggak ada angin, dan kalaupun angin berat kan pintunya. Iya, besi kan? Berat. Iya. Dan itu pun pintu besi kedorong ke arah sini, itu tutup lagi. Langsung buang rokok, langsung naik ke atas. Padahal rokoknya udah mau habis ya? Iya, emang udah habis. Iya, makanya dibuang. Pas gitu. Ini pas lagi. Positive thinking banget nih. Pas banget rokok habis baru dia. Terus basementnya ada berapa lantai ke bawah? Basementnya ada 2. Kebetulan kalau parkir motor itu di B2. basement B2. Apa lo? Apa B2? Agak, kok menduga-duga aja. Nebak. Kan ada 2 basement. Biasanya motor kan di paling bawah. Iya, bener. Oke, Itu tapi nggak wujud itu? Apa? Nggak ada wujud ya? Tapi kebuka jelas gitu. Yang kan 3 kali suara bunyi ngek itu ngeh kan kalau pintu itu mau mastiin tadi ada suara tapi kebuka nggak nih, atau ada orang kan, mikir masih positive thinking. Pas diperhatiin beneran kebuka, kedorong. Akhirnya kedorong lagi tapi nggak ada orang. Jadi udah tuh di atas cerita apa lagi tuh yang untuk hari itu ya normal aja sih, cuma gitu doang. Tapi memang ada cerita-cerita horor di hotel tersebut. Ada sih, tapi pengalaman pribadi nggak banyak. Tapi mitos-mitosnya apa? Mitos-mitosnya itu kayak kan yang punya owner kan Cina ya. Iya. Nah katanya sih owner ini kayak make itulah kayak biar hotel rame. Penglaris. Iya, semacam itu. Ada gituannya ya. Iya, jadi kayak di hotel itu lorong itu di notes jangan disentuh. Bentuknya itu kayak tulisan warna merah, bungkusan merah gitu, gambar orang Cina cewek sama naga. Di mana ditaruhnya? Di sudut ruangan gitu lah. Iya, Besar bentuknya? sih gini. Kayak pakai tutup goreng. Diikat gitu ya? Diikat. Iya. Ada fotonya? Iya, betul. Tapi kalau itu Takut ya? Iya, agak bahaya. Iya, bahaya. Karena dia yang kena nih. Iya, betul. Ntar lu yang fotoin ya nanti ke sana. Ngapain aku sini? Terus Gimana? Terus ya. ada banyak, berarti di setiap sudut hotel ada. Ada di beberapa sudut. Oh, tapi emang yang punya orang Chinese. Owner Chinese. Owner Chinese. Owner Chinese. Mungkin ya kepercayaan dia kali Iya, ya. mungkin kepercayaan dia. Tapi emang di notes gitu jangan disentuh. Kalau Patung. enggak bentuknya kayak apa ya?
Bungkusan gak sih? Bungkusan Ya, kain gitu. Diikat gitu ya? Iya. Bungkusan kain merah diikat, tapi ada gambar cewek ini sama namanya. Oh, jimat berarti. Tapi kamu selama kerja di situ nggak pernah ada gangguan yang sampai mau menampakkan wujud gitu? Penampakan wujud enggak. Oh enggak ya. Dia cuma suara pintu kuntilanak itu ya. Iya. Kalau cerita-cerita dari tamu hotel? Tamu sih nggak ada Nggak ada sih, ya? nggak ada. Nah, Emang dia nggak mau ganggu tamu kayaknya. Oh, udah ganggu pegang. Kalau Siva di kerjaan? Aku kan di kerjaan ini baru kan. Ada yang mungkin di kerjaan yang lama ada beberapa. Oh ini baru ini ya kalau bareng sama Tantra ini ya? Iya baru. Oke. Tantra masih ada cerita nggak di hotel ya? Masih sih. Oh Iya, ya. ceritain dulu. Tantra dulu, oke. Gimana? Waktu itu pas zaman training. Jadi sebelum aku kerja di situ, kebetulan training juga di situ. Oh jadi lanjut ya? Iya, sama 6 bulan training. Pas lagi training, aku udah jam pulang kerja nih. Jam pulang kerja waktu itu jam 8:30 malam. Nah, aku karena waktu itu mau nongkrong, udah janjian nongkrong, aku ke lantai 2 nyamperin teman aku yang di divisi lain. Di divisi lain, dia kayak di office-nya dia gitu. Aku nyamperin ke dia, dan kebetulan lift lantai 2 itu bekas kitchen lama, nggak kepake. Oh. Kitchennya nggak kepake, jadi disebutnya kitchen bangket. Nah, aku nyamperin itu karena udah nggak kepake, jadi lorongnya gelap. Oke. Karena kayak banyak peralatan kayak piring-piring yang udah nggak kepake, jadi kayak gudang gitulah, dipakainya gudang. Kayak akhirnya aku masuk ke office-nya, ayo jadi nggak nongkrong. Dari nongkrong, akhirnya dia matiin AC office-nya, sama matiin lampu. Akhirnya kita jalan lagi ke lorong tadi ke lift, mau turun kan ke B1. Karena nunggu lift lama dan sampai lantai 16 lama, kita main HP. Sambil teman aku nih kebetulan siul. Nah, pas dia lagi siul di orang-orang yang dekat office dia ngomong, jangan berisik, tapi suara kayak nenek-nenek gitu. Ih, Seru banget sih. Jangan berisik. Dicari nggak ada orang. kenceng tuh. Nah, kenceng. Aku pun takut ya namanya. Teman aku ini penasaran kayak, perasaan tadi gue tinggal sendirian di sini, nggak ada orang. Misalnya pun cewek, teman ceweknya ini terakhir pulang jam 5. Dan bukan nenek-nenek juga. Dan bukan nenek-nenek juga. Akhirnya dia mastiin, karena takutnya tamu kan, nyasar. Dia mastiin balik lagi ke office-nya, sama ngecek ke lobby yang lain, nggak ada. Akhirnya balik lagi ke lift. Kalian masih nungguin lift tuh buat turun, nggak ada. Dia masih siul-siul. Mungkin penunggunya kayak masih ditantangin kali ya. Itu yang lampunya gelap, nyala mati. Kan ada piring yang gak kepake nih. Jadi kayak ditaruh rak besi gitu. Rak besinya goyang. Buset, bunyi krek-krek. Iya. Bunyi garpu sendoknya jatuh. Kayak gempa bumi gitu ya. Iya, pas kena bunyi. Akhirnya Cuman di rak itu doang. Tapi garpu sama itunya jatuh ke lantai. Tuh, kita ngeliat jatuh, emang suara jatuh. Karena lift udah kebuka, kita langsung buru-buru masuk. Nah, besok paginya teman aku ngecek. Dia berangkat lebih awal buat ngecek. Maksudnya ngerapihin tuh garpu biar nggak dikira. dimarahin. Iya, nggak dimarahin. Kamu udah niat tuh? Dan iya, pagi dicek nggak ada yang jatuh. Gila. Padahal pas masih tersusun rapi. Padahal kalau kalian lihat ya, ada. Iya betul. Buset. Itu garpu sama sendok jatuh berantakan. Segitunya ya. Iya. Lantai 16 itu tadi ya? Lantai 2. Oh, lantai 2. Kalau Siva? Aku paling kayak waktu itu aku kan kalau aku di hotel yang lama masuk tuh tergantung event kan. Misalnya eventnya pagi berarti kita masuk lebih awal lagi buat preparein semuanya. Waktu itu aku sempat masuk jam 3 pagi, setengah 4 lah. Nah aku berarti kan nyampe hotel tuh jam 3 kan. Kebetulan locker buat karyawan itu di lantai 2. Nah jadi locker itu kayak ini locker, terus di sini tuh kayak ada lorong gitulah, terus di sininya tuh kebuka gitulah, bukan yang ruangan tertutup gitu. Jadi kayak kita bisa ngeliat ke view ke hotelnya gitu. Nah ceritanya itu kan masih gelap banget di situ, dan ruangan-ruangan yang ada di lorong itu semuanya dimatiin lampunya sampai ke sana-sana, kok gelap lah. Di ujung tuh ada yang manggil, J, kirain temen aku kan ada yang masuk malam anak bangket. Siapa? Gak ada yang nyaut. Yaudah gue tinggal ya, masuk ke locker masih masih mati lampunya. Nyalain lah lampunya, kamar mandi segala macem. Di kamar mandi ada yang masuk ternyata. Kan kelihatan tuh kuncinya merah apa hijau? Merah dia. Terus mikir lah,
kok dia gelap-gelapan, ngapain? Oh, tapi gelap itu? Gelap, kan mati tadi lampunya. Oh, pas dinyalain merah. Nah, merah. Udah akhirnya buka loker, naro tas lah, terus kayak siap-siap segala macem. Pas balik lagi udah hijau, tapi nggak ada suara kebuka, nggak ada suara pintu apa. Nggak ada suara flash gitu? Nggak ada, karena aku kan ke situ mau ke kaca kan, kan ini kaca belakangnya pintu-pintu. Nengok, kok hijau, perasaan tadi merah deh. Cuman nggak mikir panjang, mungkin kayak salah lihat kali, halusinasi karena masih pagi juga kan, masih ngantuk. Yaudah siap-siap, pas keluar masih gelap banget karena kan itu buru-buru juga kan. Masih gelap, ada lagi yang manggil, Je, siapa sih? Gitu kan, siapa sih? Tiba-tiba temen aku lari dari arah lorong sebelah sana. Je, lu denger juga? Apaan? Ada yang manggil lu ya? Iya, ayo kabur. Kenapa? Gue juga dari tadi dipanggil tapi nggak ada orang di sana. Gue udah manggil security katanya gitu. Dia udah manggil security, ngecek sama security tapi nggak ada orang di sana. Di pojokan itu. Di pojokan itu nggak ada. Pojokan itu apa di situ? Jadi itu kayak anak bangket biasanya naro-naro panggung gitu ya waktu itu. Oh. Kayak panggung yang bisa dibongkar pasang gitu. Iya tahu. Itu kosong berarti. Kosong. Cuman sebelah kanannya ada jalan buat ke arah musola gitulah, ruangan yang dijadiin musola sama tim kita gitu. Emang nggak dinyalain lampunya berarti? Kalau malam nggak dinyalain. Kalau nggak ada kegiatan gitu. Buset deh, temennya dipanggil juga ya? Dipanggil, dia udah datang duluan, cuman dia kabur ke ruangan sana karena dia nggak berani ke kitchen duluan. Temennya dipanggil nama JJ bukan? Enggak, nama dia. Oh, namanya dia juga. Dipikir kita tuh anak bangkit kan ada yang masuk malam, biasanya masuk jam 5 atau jam 11 malam. Dikira temen ya? Pagi, iya dikira temen. Cuman suara cewek. Suara Kamu nggak kenal suaranya? Nggak kenalin. Makanya kan nanya siapa gitu ya. Nggak ada yang jawab. Serem. Gitu. Cuman kayak kalau kejadian lainnya mungkin dirasain sama teman-teman yang lain. Apa yang paling serem tuh cerita dari teman? Dia pernah nginep di locker karena dia jumping. Jadi dia jumping gimana? Jadi dia pulangnya malam nih. Terus besoknya dia masuknya pagi. Oh, gitu. Lanjut jadinya dia cuman kayak kalau pulang kan mepet banget waktunya. Capek jadi doang dia ya. lebih milih nginep di sana. Sendirian. Emang di locker kan disediain kasur. Nah, jadi ini locker tuh ininya tuh kaca gitu. Kaca gede di temboknya tuh buat jadi kacanya itu burem, jadi kayak kita dari dalam bisa ngeliat keluar. Satu arah. Luar nggak bisa ngeliat ke dalam kan. Oke. Nah, jadi emang kalau misalnya besoknya ada event, biasanya anak bangkit pada masuk malam. Cuman hari itu last mereka masuknya sore. Jadi tengah malam udah pada pulang lah. Subuh-subuh nggak ada yang masuk gitu, kayak jam 2, jam 3 tuh nggak ada orang lah di sana, udah sepi gitu. Kan dia nginap, dia sendirian di sana, dia nggak bisa tidur. Terus dia kayak cewek cowok? Cewek. Berani banget tuh cewek. Gue gak mau matiin lampu kata dia gitu. Gue takut kan. Terus dia sempet nge-WA nanya, lu di mana? Nginep sini temenin gue. Terus aku kayak enggak ngapain, besok kan masuk pagi, males banget sekarang berangkat gitu kan. Tidur dulu. Akhirnya udah tuh dia nge-ngechat lagi. Tiba-tiba sekitar jam 5 tuh dia nelponin, cuman aku nggak kan karena lagi tidur. Kan masuk jam 7. Habis itu nanya pas bangun, kenapa? Gak apa-apa. Terus pas nyampe sana, dia kayak pucet gitu loh mukanya. Ternyata dia bisa ditongolin, diintipin gitu kepalanya. Dari locker? Dari luar locker. Jadi diintipin gitu. Dia ngeliat kan dari dalam bisa ngeliat keluar kan. Iya. Ada yang begitu palanya. Cewek apa cowok? Cewek. Rambut panjang. Pastilah. Dia histeris. Kan ada CCTV di luar locker. Oh, bisa dilihat. Jadi kelihatan dia lari juga kelihatan, lari kenceng banget. Tapi sosok itu gak kelihatan? Kelihatan. Hah? Kelihatan. Di CCTV kelihatan. Badannya kayak apa? Badannya nggak begitu jelas kelihatan gitu loh. Cuman kelihatan kalau di situ ada yang ngintip. Gila. Karena nggak begitu kesorot gitu loh. Tapi masih kena gitu ya? Masih kena. Makanya kan dari situ udah nggak boleh ada yang nginep lagi. Kalaupun ada yang mau nginep harus didampingi, rame-rame, dan harus ngomong ke security kayak, Pak ini malam ini ada yang mau nginep di locker segini orang gitu. Terus si security bakal ngecek terus beberapa jam sekali ngecek gitu. Karena takut ada kejadian itu lagi. Dia histeris lari ke bawah nangis-nangis teriak-teriak. Itu sekitar jam berapa katanya itu? Katanya sih sekitaran jam 4 gitu lah. Oh udah mau subuh ya? Iya. Dia nelponin itu dari dia tongolin itu sampai pagi dia masih nelponin. Dan katanya bukan cuma aku yang diteleponin karena dia butuh temen buat nemenin dia, dia ketakutan. Security nggak ada di situ? Security ada di paling bawah tapi di ujung banget. Oh, jadi dia nggak berani kesana banget. Ya soalnya kan cewek sih ya. Kalau cowok pasti gabungin sama security. Iya pasti ngopi sama security ya. Tidurnya di situ. Gitu, dia lari-lari.
Serem sih Bre, lu berani nggak gitu? Enggak lah. Tidur di locker lagi lo. Ngapain? Mana badan lagi capek kan Ini malah nggak tidur Enggak jadinya. masalah dia kasihan juga ya. Iya. Berangkatnya udah harus pagi lagi. pagi lagi. Kalau kayak gitu. Jadi paginya pas dia kerja, akhirnya dia disuruh pulang kan, cuman kerja beberapa jam, dia nggak fokus, dia disuruh pulang sama staff kita. Udah sana pulang aja lu, kasihan banget kelihatan capek gitu. Bukan capek, ketakutan. Ketakutan, makanya pucet banget soalnya. Iya. Oke, mau tanya lagi nggak? Udah, itu doang ceritanya di hotel. Mungkin cari-cari ini banget ya. Uji nyali. Mungkin teman-teman. Tapi dia udah sering kali nginep di situ. Sering, cuman nggak pernah diganggu. Oh, yang baru bener-bener kali gimana. itu doang. Itu benar-benar ditongolin. Biasa itu diganggu cuman kayak suara cetek-cetek gitu. Tapi dia mikirnya mungkin teman dia yang di bangket itu lagi ngapain. Oh, jadi dia masih positive thinking ya. Karena di sebelah ruangan kita tuh, sebelah loker office bangket, yang dimana biasanya kalau ada orang pun kayak ngeprint atau kayak ngapain kan pasti ada suara-suara. Dia mikirnya masih positif. Masih ada orang gitu ya? Masih ada orang kali, cetek-cetek Malah doang. tenang dia, kirain orang kan. Pas ditongolin itu dia udah nggak berani lagi. Kapok dia. Kapok. Berarti kan dia keluar dari pintu kaca itu juga? Apa Oh, keluar buat keluar ruangan itu lewat kaca itu juga nggak? Enggak, jadi ada Oh, pintu lagi di sebelah ada pintu sana agak lagi. jauh gitu dari kaca itu. Di luar kaca itu apa? Kalau ngeliat keluar? Ngeliatnya hotel. Jadi kan gedung kita sama hotel tuh terpisah, gedung kitchen gitu-gitu. Oh, berarti maksudnya bukan ruangan di luar kaca itu? Bukan. Oh, berarti ngambang dong tuh. Heeh. Kan. Bullshit. Jadi kayak Terbang dia. Iya. Kerekam lagi. Kerekam, cuman nggak jelas gitu, kerekamnya nggak sampai full body gitu, Iya, karena iya. nggak kesorot juga kameranya. Gila, serem. Ada lagi yang tanyain? Makanya kan sekarang ditutup kacanya, ditutupin loker-loker gitu, biar nggak ada yang Biar bisa nggak usah ada kaca lagi ya. nggak usah ada kaca lagi. Horor. Kayaknya udah lah ya. Iya. Video Gua kayak cerita udah dari tidak bisa lagi menampung Iya, cerita udah. horor ya. Udah stop. udah kayak Iya. udah lah. Thank you banget nih ya Tantra dan Siva. sudah bercerita banyak banget ya pengalaman-pengalaman dari sekolah. zaman sekolah, kesurupan massal sampai zaman kerja gitu kan. Dan cukup menghibur. Menghibur lagi kita. pecinta horor Iya. yang lagi mendengarkan nih. Oke. Thank you banget. Kalau kalian juga punya cerita-cerita horor kayak Tantra dan kayak Siva, boleh DM di mana, Det? Instagram ini Atau email di mana, Det? di sini. Atau kalau kalian malu datang ke studio atau males ngomong-ngomong ngobrol panjang lebar, kalian bisa ketik cerita kalian di link di bawah. Nanti kita yang bacain. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita supaya kita bisa terus bikin video-video yang seru dan bisa ngundang narasumber juga yang asoy. Betul sekali. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Gua Adit Pramudio, Gua Brisena. Siva, dan Tantra. terima kasih. Sampai jumpa dan bye-bye.